Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Bagi yang belum menonton video yang sebelumnya, silahkan ditonton karena sudah kita baca beberapa sunnah-sunnah yang di sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa dan sunnah-sunnah di Ramadan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Al-muhafazatu ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Sunnah yang selanjutnya yang harus dilakukan, yang patut dilakukan oleh orang di bulan Ramadan adalah menjaga salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi harus dijaga. Karena kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menurut ulama, qama di situ artinya adalah salat tarawih. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih, menjaga salat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tarawih harus kita jaga. Jaga salat tarawihnya, jangan sampai malas. Kenapa? Karena tarawih ini adanya cuma 1 tahun 1 kali. 11 bulan nggak ada tarawih, cuma ada di Ramadan. Dan kalau kita nggak menjaga tarawih di bulan Ramadan, belum tentu kita bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang dan bisa melaksanakan sholat tarawih kembali. Jadi dijaga sholat tarawihnya. Jangan sampai ada yang mengatakan itu kan cuma sunnah Ustaz, yang penting kita kan sholat yang wajib. Emang yakin amal wajib kita udah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amal ibadah wajib itu jika tidak sempurna, maka bisa disempurnakan dengan amal-amal yang sunnah tersebut. Nah, disempurnakan dengan amal-amal yang sunnah tersebut. Itulah gunanya amal-amal sunnah. Selain kita mengikuti Rasulullah, di situ sebagai menempel lubang-lubang yang ada di kewajiban-kewajiban kita. Jadi dijaga sholat tarawihnya. Kemudian ta'akkudul muhafazah ala sholatil witir. Menjaga sholat witir di bulan Ramadan. Dijaga jangan sampai nggak sholat witir, terutama di bulan Ramadan. Dan sholat witir di Ramadan itu memiliki 3 khususan yang tidak ada di Ramadan, yang di witir di luar Ramadan. Yang pertama apa? Sunnahnya berjamaah. Jadi disunnahkan sholat witir berjamaah ketika di Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak. Yang kedua, yang kedua dilaksanakan dengan jahar. Apa jahar? Dengan suara yang keras. Bukan kalau di luar Ramadan kan pakai suara yang tidak keras, tapi ketika di Ramadan kita laksanakan dengan suara yang keras berjamaah. Yang ketiga, disunnahkan membaca kunut di 15 terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan tidak ada kunut dalam witir, tapi di Ramadan ada kunutnya. Jadi ada 3 itu khususiyah witir di bulan Ramadan. Jadi dijaga sholat witirnya, jangan sampai ketinggalan. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witra fautiru ya ahlal Quran. Allah itu ganjil dan Allah itu suka kepada witir. Maka sholatlah witir wahai ahli Al-Quran, kata Rasulullah SAW, apalagi di bulan Ramadan. Selanjutnya, al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran bitadabbur, dengan dipahami artinya, dipahami maknanya. Itu arti tadabbur. Jadi kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan Ramadan juga dijuluki dengan syahrul Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Jadi kalau di luar Ramadan kita baca Al-Quran 1 hurufnya dapat 1 kebaikan, di dalam bulan Ramadan 1 hurufnya bisa 10 kebaikan, bahkan bisa lebih, bisa 100 kebaikan bahkan lebih. Apalagi dengan tadabbur, dipahami makna-maknanya. Kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak akan di hari kiamat akan mendatangi teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk diberikan syafaat. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran tentu orang yang senantiasa membuka dan membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, hidup dengan tatanan Al-Quran, hidupnya disetir oleh Al-Quran, hidupnya berada di belakang Al-Quran. Itu sahabat-sahabat Al-Quran. Kemudian selanjutnya, al-iktsar minas sunan, memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah
sunnah di Ramadan seperti rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Pokoknya amal-amal sunnah. Kenapa? Karena amal sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan amal wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Dan amal wajib yang kita kerjakan di Ramadan pahalanya sama dengan amal wajib 70 kali yang kita kerjakan di luar Ramadan. Oleh karenanya perbanyak amal-amal sunnah di bulan Ramadan, mumpung ini adalah bulan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 Allah kasih 10 Allah kasih 100 Allah kasih 1000 dan seterusnya. Jadi perbanyak amal-amal sunnah di Ramadan sehingga kita banyak menyimpan tabungan-tabungan amal kita untuk kelak kita di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dimengerti. Bagi yang kurang paham silahkan komentar, nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.